Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel aku. Kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku sewaktu mau melahirkan. Jadi waktu itu tanggal 8 Oktober 2019 itu aku habis maghrib berangkat ke rumah sakit ibu dan anak di Bandar Jaya untuk periksa, karena itu aku udah ngerasain kontraksi yang bener-bener intens banget, udah nggak ada jeda lagi, jadi mulus terus pokoknya. Nah terus eh, sampai sana itu aku udah langsung masuk ke UGD, langsung dicek pembukaan sama bidannya. Ternyata itu aku udah bukan dua, tapi sebelumnya itu pas itu kan hari Selasa ya, tanggal 8 itu. Sebelumnya itu pas hari Minggunya itu aku udah sebenarnya sih udah ngerasain kontraksi, tapi dicek ke bidan, ke salah satu bidan dekat rumah aku itu aku berbukaan satu, tapi katanya kemungkinan besar besok atau malam itu. Tapi ternyata aku malah mulusnya hilang, jadi mungkin itu yang namanya kontraksi palsu ya. Nah setelah itu aku hari Seninnya itu kan bangun tidur subuh, itu setelah azan subuh itu aku bangun. Aku itu ngerasa, aku kira aku tuh ngompol, jadi ternyata itu tuh air ketuban aku udah ngerembes, tapi aku nggak tahu sama sekali. Aku sih ngerasa ya aku cium aja kan itu, masa iya sih segede ini udah ngompol. Tapi memang kan kalau ibu hamil itu eh, katanya itu kan, dan memang beneran aku alamin sendiri ya, kalau ibu hamil itu lebih sering kencing karena kandung kemihnya itu ketekan sama si bayinya itu, jadi lebih turun ke bawah, terus jadi pengen pipis terus gitu kan. Nah jadi aku nggak bilang sih sama ibu aku ya aku anggap ngompol aja, jadi langsung aku cuci aja. Setelah itu kasur aku jemur. Nah terus tuh hari Senin itu aku bener-bener ya biasa aja gitu, nggak ngerasain mulus sama sekali. Terus eh, hari Selasanya itu sore itu aku pengen banget minum susu Bear Brand. Aku jalan kaki sore tuh ya sama ibu aku minta ditemenin karena karena dia lagi ada sibuk katanya. Setelah itu aku jalan kan ke warung, lumayan jauh sih. Ternyata susu berbelannya tuh nggak ada guys, habis. Terus aku jalan lah muter lebih jauh lagi. Ya pokoknya intinya aku udah dapet ya. Nah itu ternyata bener. Mungkin karena aku jalan agak jauh itu ya, jadi aku mulai ngerasain kontraksi lagi. Akhirnya aku bener-bener nggak kuat, aku minta anterin ke rumah sakit karena karena aku udah merembes ya. Aku searching itu katanya bahaya sih kalau udah ngerembes, jadi aku lebih milih ke rumah sakit aja karena posisinya udah malam juga. Orang tua aku juga nggak tega kalau misalkan aku akhiran di rumah. Pokoknya singkat cerita, aku udah dicek pembukaan di situ, pembukaan dua. Setelah itu ditunggu sampai jam setengah 12, ternyata aku nggak nambah bukaan, tapi kontraksi terus-terusan. Akhirnya dokter putusin aku untuk operasi sesar. Sebenarnya bukan karena itu aja sih, karena aku pertama aku ada kelainan jantung bocor, kedua HB aku tuh cuma 7 guys. HB normal itu kalau nggak salah 11 atau 12 ya, jadi aku cuma 7. Dokter takut beresiko tinggi, dia nggak mau ngambil resiko kalau aku normal nanti aku bisa pendarahan, itu membahayain buat aku sama si calon bayinya. Setelah itu aku dapat giliran sesar itu nomor 3, itu sekitar jam 2 itu. Nah ini nih, ini yang paling berkesan banget buat aku adalah pas aku masuk ruang tunggu untuk giliran operasi, aku itu dipasang selang kencing sama salah satu perawatnya. Itu rasanya masya Allah sakit banget. Menurut aku lebih sakit dipasang selang kencing itu daripada rasa perih setelah sesar, karena ya tau lah ya guys ya, saluran untuk kita kencing dimasukin selang, dan itu kayak masukinnya secara kasar banget gitu. Pokoknya sampai sekarang aku masih trauma, masih bayang-bayang rasa sakitnya itu. Jadi sampai aku tuh waktu mau giliran aku operasi sama perawatnya itu diajakin jalan berdiri gitu masuk ke ruang operasi tuh aku sampai nggak sanggup lagi gitu. Tapi aku tetap berusaha, padahal tuh deket banget. Aku tetap berusaha supaya aku bisa biar cepet keluar karena aku juga udah nggak tahan sih ngerasain mulus-mulus itu.
Nah, sampai di ruang operasi setelah itu aku dipasangin kok dipasang sih, aku disuntik bius epidural di bagian tulang sumsum aku. Itu sebenarnya nggak sakit-sakit banget sih, cuman setelah itu aku ngerasa langsung kayak, pokoknya singkat cerita itu setelah itu aku langsung disesar. Lahirnya Adam itu jam 2.27 dini hari tanggal 9 Oktober. Setelah itu aku langsung dibawa keluar dari ruang operasi. Aku langsung, pokoknya udah mati rasa deh pokoknya, langsung digantiin pampers segala macam sama perawat sama bidan. Setelah itu aku ngerasain sesak napas yang kebangetan karena jantungku bocor, jadi efeknya di sesak napas. Terus ya kayak biasanya sih kalau habis sesar itu efeknya di badan itu menggigil kebangetan gitu, pokoknya sampai sekitar jam 7 pagi itu aku baru ngerasa normal. Oh ya, aku tuh juga transfusi darah 2 kantong karena HB aku cuma 7 ya. Itu aku 1 hari setengah itu belum bisa, itu sehari setengah lebih itu aku baru bisa ketemu Adam. Itu habis maghrib baru dipindah ke ruang rawat inap karena aku sebelumnya di ruang HCU. Nah setelah itu Adam diantar ke ruangan aku, itu udah banyak banget yang jengukin. Alhamdulillah Adam lahir sehat, beratnya 3,5 kg, panjangnya 45 cm, lingkar kepalanya 35 cm. Yang susah itu setelah sesar tuh ngerasa sakit banget ya, gerakin tuh susah banget, setengah mati. Belum lagi minum air putih doang itu ya, minum air putih doang itu bisa batuk, keselak, sakit banget. Mandi pun itu pelan-pelan banget. Tapi kalau sesar itu harus bisa gerujukan sendiri, mandi sendiri, itu baru boleh pulang. Aku sekitar 3 hari di rumah sakit. Setelah itu aku boleh pulang karena aku udah bisa gerakin badan, aku udah bisa jalan sedikit-sedikit, pokoknya udah boleh lah boleh pulang. Saran aku sih ya buat calon ibu di luar sana, tetap semangat, pokoknya usaha buat lahiran apapun itu, mau normal mau sesar. Siapa sih yang nggak pengen lahiran normal ya kan? Sesar itu pasti karena ada suatu kendala yang nggak bisa dipaksain, jadi itu untuk nyelamatin bayi sama ibunya gitu. Semuanya berjuang sama-sama kok. Kalau normal itu setelahnya udah nggak sakit katanya, kalau sesar itu pasti sakit setelahnya, karena aku udah ngalamin sendiri. Aku pun sempet ngerasain baby blues, dimana ya orang itu mencibir kalau sesar tuh begini begitu begini begitu ya. Aku cuma bisa diem aja sih, ya biarin aja lah ya, pahala itu juga Allah yang ngatur. Yang penting kita ikhtiar, berdoa, berusaha yang terbaik buat kita dan anak kita nanti. Yang penting lahir sehat lengkap, gitu aja. Next aku bakal sharing tentang tips dan trik selama hamil. Di lain waktu juga aku bisa insya Allah deh kalau luang waktu aku bakal buatin tutorial make up ala aku ya, insya Allah ya. Kalau kalian suka video ini, tolong di subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa selalu tonton video terbaru aku ya. Dadah, assalamualaikum.